Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Saat ini kita boleh menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Tuhan selalu setia menuntun kita dari hari ke hari sampai pada hari ini. Semua karena kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita umatnya. Mari kita menikmati persekutuan karunia Tuhan dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga pada saat ini kami kembali boleh menikmati sehati di dalam doa bersama dengan saudara-saudara seiman. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun dan sertai kami Tuhan, selaku hamba-Mu maupun juga selaku jemaat Tuhan. Kami sungguh menyadari ketidakmampuan kami di dalam kami memahami akan kebenaran-kebenaran-Mu, terlebih hamba-Mu di dalam menyampaikannya. Karena itu kami percaya bahwa pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan akan selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Ampunkan salah dosa kami dan terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati. Amin. Shalom, pembacaan pada hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca bersama-sama pembacaan kita dari kitab Mazmur pasalnya ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu beribadah dengan sukacita. Beribadah dengan sukacita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menghayati bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Karena itu, kita harus selalu setia
menyembahnya, memuji dan memuliakan namanya. Di dalam pembacaan kita, pemazmur mengajak seluruh bumi bersorak-sorai, mengajak untuk beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Ya, beribadah dengan sukacita. Pertanyaannya adalah, adakah orang yang percaya, yang beribadah dengan tidak sukacita? Mungkin ada. Mungkin ada yang melaksanakan ibadah atau ikut ibadah tanpa rasa sukacita. Waktu datang, waktu pulang, ekspresinya tidak ada yang berubah. Mungkin ada juga yang datang dengan sukacita, tetapi ketika pulang, ia merasa kurang sukacita karena ada hal-hal yang ia alami di dalam ibadah yang menurutnya kurang mensukacitakan. Tetapi pemazmur mengatakan bahwa marilah menyembah Tuhan, marilah beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Karena kasih Tuhan melampaui segala yang bisa kita dengar dan yang bisa kita lihat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi pemazmur, kalau kita datang beribadah, kita harus sukacita. Karena kita mau datang menyembah Tuhan kita yang luar biasa, yang hebat. Mengapa Tuhan kita hayati sebagai Tuhan yang hebat? Karena Tuhanlah yang menjadikan kita. Adakah makhluk hidup yang tidak diciptakan oleh Tuhan? Tidak ada. Semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 2, kita membaca bahwa semua yang ada di muka bumi ini, semua diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan semua yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Ada benda-benda penerang, ada cakrawala, ada air, ada tumbuhan, ada hewan di laut, hewan di darat dan di udara. Semua itu adalah ciptaan Tuhan dan semua itu adalah milik Tuhan. Dan bukankah ini adalah sesuatu yang sungguh mensukacitakan bagi kita, yang mendasari ibadah kita, bahwa tidak ada yang tidak membuat kita sukacita di dalam hidup ini ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika kita ingin menjumpai Tuhan. Selain itu, pemazmur juga mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah gembala kita. Seorang gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik akan menjaga domba-dombanya. Ia tidak akan membaringkan domba-dombanya di tempat yang tidak nyaman bagi domba-dombanya. Ia akan selalu berjalan bersama-sama dengan domba-dombanya. Tapi seringkali kitalah yang ingin berjalan di jalan yang menurut kehendak hati kita sendiri. Seringkali kita tidak mau setia mengikuti jalan yang diaturkan oleh Tuhan bagi kita. Misalnya kadangkala membaca Alkitab, ya masih sering kita tidak setia. Kadang kita baca, kadang juga tidak. Hari ini kita ikut ibadah, besok tidak kita ikuti. Kadang kita tekun berdoa, kadang pula kita berdoa seperlunya. Itulah yang sering terjadi. Nah, Tuhan adalah gembala kita. Ia adalah gembala yang baik. Ini juga disampaikan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dan Yohanes 10 ayat 1 sampai 9. Karena itu, turutilah tuntunannya sehingga kita akan merasakan kebaikannya, kasihnya. Pemazmur mengatakan, Tuhan itu baik. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan selalu setia, turun-temurun
Artinya kesetiaannya tidak pernah putus. Apa yang terlalu kita khawatirkan, apa yang terlalu kita takutkan, mari kita bersandar padanya. Mari kita menyembahnya dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita bersyukur atas kasih setianya. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu baik bagi kita semua. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Gembala kami. Pada saat ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih padamu. Oleh karena kasih setiamu yang senantiasa hadir di dalam hidup kami sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Melalui aktivitas rohani ini, kami semakin merasakan tuntunan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengaminkan apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa tidak ada alasan untuk tidak bersukacita di dalam memuliakan nama Tuhan, di dalam menikmati ibadah bersama dengan saudara-saudara seiman, bersama dengan Tuhan. Karena dasar dari ibadah kami adalah Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah pencipta kami. Tuhan itu mengasihi. Tuhan itu menuntun. Kasih-Nya turun-temurun. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian iman ini yang disampaikan oleh pemazmur untuk kembali menyegarkan dan mengingatkan kami lagi, sehingga kami semakin bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami tetap yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan. Kami tetap mengaminkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun juga. Walaupun kami menghadapi berbagai pergumulan seperti sakit penyakit yang silih berganti datang, bahkan pandemi COVID yang belum berlalu dari kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengetahui ketidakberdayaan kami. Di dalam kelemahan kami, di dalam sakit penyakit yang kami alami Tuhan,
yang dialami oleh orang tua, saudara, anak-anak, bahkan cucu, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang di rumah. Kami mohon kepadamu Tuhan, kasihani, pulihkanlah ya Tuhan. Bahkan juga sesama kami yang terpapar, para hamba-hamba Tuhan, kami berdoa Tuhan, kasihani, jamah dengan kuasa-Mu. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di berbagai daerah ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Engkau lawat satu persatu saudara-saudara kami ya Tuhan, sesama kami. Bahkan utuslah kami untuk mengambil bahagian di dalamnya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk semua harapan-harapan kami. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan dan berbagai perjuangan kehidupan, pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga. Kami datang kepadamu Tuhan memohon, berikanlah ya Tuhan jalan keluar, solusi. Tuntunlah ya Tuhan, agar setiap persoalan hidup dapat kami hadapi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga terus berdoa untuk pemerintah, untuk para medis ya Tuhan, dalam rangka memberikan pendampingan bagi kehidupan kami yang diliputi oleh pandemi COVID ini ya Tuhan. Upaya-upaya pemerintah dalam mensosialisasikan vaksin, mengupayakan supaya vaksin cukup untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Engkau bukakan jalan dan lancarkan semuanya proses ini, sehingga semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan-Mu saja. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Pimpin kami ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, aktivitas kami, bahkan di saat kami beristirahat. Tuhan lindungi sertai sehingga kami boleh bangun dengan tubuh penuh kekuatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru. Karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Kita percaya bahwa ketika kita dengan penuh kesungguhan, dengan hati yang penuh sukacita, selalu menyambut persekutuan dengan Tuhan dan juga saudara-saudara seiman, Tuhan akan selalu memberkati dan memelihara kehidupan kita. Sampai berjumpa di Sehati di dalam Doa. Pada hari-hari selanjutnya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.